after COVID, Pak. After ini semua terjadi, bagaimana kita secara bisnis dan secara leader kita bisa grow gitu, Pak, after COVID ini? Jadi saya ngelihatnya dari dua sisi ya. Saya ngelihatnya dari dua sisi. Satu sisi yang lebih bersifat tangible. Jadi kalau tangible dalam sisi grow itu kalau dari company ya, pastinya kan tadi saya cerita cash flow. Ya mesti jagain cash flow lah. Jagain semuanya gitu. Mau capex investment apa segala macam tahan dulu deh. Nanti begitu sudah lewat, banyak aset murah, mau ini mau itu, cash is king lah istilahnya gitu ya. Itu kalau saya bicara yang fisik untuk yang company. Nah kalau yang non fisik untuk company, when all these things happen and you still need to pay anyway the salary of the people, etc., it's time for you to grow and improve your capability. Jadi be honest to yourself and be transparent. PR kamu apa sih? Misalnya kan, misalnya di sini nih masih prosesnya belum benar, ya benerin. Di sini nih masih kurang di training orang-orangnya, panggil training lah, virtual training lah semua. Toh juga dibayar nggak ada kerjaannya juga kan, nggak bisa turun ke lapangan kan, ya kan? Kalau misalnya di business service, kita mau improve excellent service-nya, ya sudah, train service lah, virtual lah, build that training materials and train them. Terus misalnya di company itu kan kepala-kepalanya mungkin misalnya banyak expert ya. Yang mereka nggak sadar sebenarnya mereka expert kan. Ada expert digital marketing, ada expert intelligence, expert ini, expert itu. Tapi they don't realize actually they expert and they have a lot of knowledge. Suruh mereka bikin seminar lah. Suruh mereka share knowledge lah ke semua orang yang mau daftar lah. Daripada dia nggak ngapa-ngapain juga, gitu kan? Iya. Jadi, itu saya ngelihat benar-benar I think it's really on the internal capability improvement. Jadi imagine kalau itu terjadi as a company after the whole thing have finished, you punya uang, you punya capital, you punya internal udah lebih mumpunin, you mau fight juga untuk grow, untuk loncat, untuk terbang lebih cepat. Begitu keluar galak-galak semua, Pak ya? Udah bersayap semua langsung. Ibaratnya begitu kan. Jadi udah langsung dipasangin sayap semua lah. Bangunlah sayap itulah. Itu saya ngelihatnya begitu. Dan ini kesempatan kita buat grow juga ya berarti ya. Maksudnya memang internal capabilities padahal sebelumnya training dan development itu kan penting sekali, tapi memang entah dengan kondisi kesibukan atau berbagai macam pressure itu tidak terlaksana. Tapi mungkin kadang kan training development kalau lagi ini kan orang operasinya bilang, wah nggak bisa dong gini-gini, nanti shiftku gimana timnya, udah target gua gimana gitu kan. Correct. Jadi kadang-kadang in the company kan orang ngelihat training and development itu something yang important but not urgent. Yes. Gitu. Jadi orang ya benar-benar akhirnya diundang begini dan nggak datang akhirnya juga malas juga gitu kan. Ya kalau kayak begini kan you don't have as you say no, right? What are you doing gitu? Ya udahlah pokoknya wake up at 9 o'clock, stop the training the whole day, you turn on your video, man. Basically yang important sama yang urgent basically udah berkurang banget kan? Benar. Nah, kalau you shut down apa yang important apa yang urgent? Ya ini building your internal capability, understanding. Terus yang ketiga kalau saya ngelihat adalah bagaimana during this time frame you can still exist to your partner and your customers, build that loyalty so that they will still remember you and they know that you are there for them during this tough period meskipun you shut down. Itu penting juga. Jadi kalau tadi benar ya, jadi saya bilang ada 3 hal ya. Jadi dari uang, dari cash flow dan lain-lainnya, strategic investment dan lain-lain. Yang kedua dari internal capability, yang ketiga adalah the relationship with the outers, the external. Nah itu kalau saya lihat dari sisi company begitu. Nah kalau dari sisi personal sebenarnya sama, same thing, right? It's the same thing, right? You need to maintain, make sure you good cash flow for yourself, or for your family and all that. Yang kedua, ya you need to build your own capability. This is the right time, right? You don't have to travel 2 hours every day. You kalau memang the whole thing shut down and you don't have anything, ya pick up some new hobbies, pick up some new learnings, and understand where is your gap and try to learn that. Right? Yang ketiga, your external relationship and all that.
same thing, right? You need to make sure that you keep access to the rest of the stakeholders. Iya. Basically entah kalau personal ke keluarga ataupun ke customer atau ke kemanapun itu tetap sama basically kan. Sama. Stakeholdersnya kan beda, cuman kan sama gitu. It's basically your stakeholders aja. Yep. Saya ngeliat begitu sih. Iya. Pertanyaan terakhir saya Pak, janji Pak. It's okay. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol tentang dunia setelah COVID nih Pak, setelah work from home. Mungkin Bapak bisa sharing ke kita gitu, kira-kira di bayangan Bapak apa sih yang terjadi setelah ini semua gitu. Tentunya ini kan perspektif pribadi dan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Teman kalau Bapak Pak Joni ngelihatnya kayak apa sih dunia setelah ini kejadian semua Pak? Mungkin saya ngelihat dua from two lenses ya. Jadi lens yang begitu kejadian selesai in the short term sama in the longer term. I think in the short term orang akan banyak belajar bahwa yang tadi kayak misalnya take things yang tadinya di take for granted sekarang they start to appreciate and all this again, you know. Terus ya balik mungkin kalau tadi kayak saya bilang juga after this ya pasti banyak aset yang murah dan lain-lain ya. People will start to do a lot of investments, mungkin akan banyak M&A, mungkin akan banyak juga investment di sini sana. Jadi yang tahan napas, yang kuat, yang duitnya itu kuat ya begitu kejadian begini ya dia akan bisa caplok-caplokin atau inilah ya. Itu kalau saya ngelihat sih in the short term juga people will start to appreciate more their livelihood ya. Ternyata tuh kayak begini tuh dulu kesehatan kita nggak bisa loh. Ya kesehatan, terus sosialisasi sama orang, time with your family, your friends, your close one, everything. I think they start to feel that to be more important. I think in the short term. Okay. Tapi in the longer term, kalau saya ngelihat behavior orang itu suka pelupa dan kembali ke habit yang lama. People difficult ini kalau to menurut change. saya. Ya. People are difficult to change. Correct. Jadi habit itu susah dirubah. Jadi kalau saya bilang biasa begitu. Jadi kalau baru akan ingat, tapi begitu sudah agak longer term, majority of the people will go back to the old habit. Tapi kalau kita bicara secara bisnis, I think there will be some changes. Jadi orang-orang yang bisa survive dan lewat ini akan orang-orang yang lebih, yang tadi ya, yang benar-benar punya funding lebih kuat, BCP-nya, leadership-nya, managing cash flow-nya, dan lain-lain. Dan building that trust dengan employee dan juga dengan external stakeholders dia, partnernya, dan lain customer-nya. Competition will be even stiffer because these are the strong guys, right? Terus dan orang-orang ini udah lebih apa ya? Lebih tough. Right? Ini yang survive lah. Kan tadi mau bilang survival of the fittest, berarti ini yang fittest akan fight against each other. Survive. Benar. Dan ini yang benar-benar yang udah ngerasain ngelewatin dan tahan dan survive and grow. Nah, ini orang-orang yang akan bisa lebih secara company atau manusia lah ya, it will be stronger. Berarti bisa dibilang ini kayak seleksi alam ya, Pak ya? Maksudnya dari sisi company dan juga orang-orang yang memang bisa sukses, bisa melewati ini semua, bisa ya seleksi alam basically. Dari dulu udah kejadian dan ini seleksi alam secara natural mungkin. Secara natural. Memang mungkin akan ada orang-orang yang, kalau saya bicara misalnya manusia, dari sisi manusia lain, ada orang-orang yang mungkin they are more unlucky, right? Bahwa they are actually really good, tapi because of the situation and the wrong place and wrong time, somehow dia kena retract gitu, atau bagaimana. Ya, tapi ya again, if the person could manage the cash flow and all this, managing the stakeholders continuously, be focused on what he needs to do, etc. in the next 3 months, suddenly he could be even better position in 3 months time. Karena pada saat itu pasti orang-orang akan yang company-company yang misalnya tahan napas dan kuat juga begitu keluar kan, wah dia pasti mikirnya apa? Aset murah. Wah ini banyak talent murah juga, talent bagus yang keluar berantakan pasti di luar. Pasti itu bukan talent murah lah ya, tapi talent yang available bagus lah. Yang available.
Ya. Pasti. Jadi ada tetap ada peluang juga ya, maksudnya dari sisi bisnis maupun dari sisi talent acquisition juga. Nah, ini kan saya ceritakan Post. sesudahnya. Iya. Ya, post. Kalau bicara you bilang tadi ini kan, that's why I stay optimistic on all this, right? Kenapa? Karena ya whatever happens, kalau masih ada kerja, ya bersyukur. Kalau sampai kehilangan pekerjaan, ya bersyukur masih sehat. Bersyukur juga, ya masih sehat, ya kan? Dan just survive, be focused, ya banyak berdoa, sama masing-masing dengan kepercayaannya masing-masing, dan you will survive lah. And it will be lebih terang lah. Mantap. Thank you, Pak Joni, for the time. Really insightful discussion that we have on public holiday ini, public holiday morning. Sama aja, nggak apa-apa. Thank you banget sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak Joni. Mungkin kita bisa ngobrol setelah ini semua berakhir, Pak. Kita bisa properly meet. Belum ketemu secara fisik soalnya. Ini masih virtual. Yes. Oke, Pak. Thank you, Pak. Thank you ya. Thank you, Pak. Yo.